Keesokan harinya, Ratu mengembalikan buku catatan milik Biksu Tong. Ratu sadar kalau Biksu Tong mengemban tugas yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar cinta kepada seorang wanita. Karena Biksu Tong diharuskan mencintai seluruh makhluk di bumi ini. Biksu Tong lalu melanjutkan pergi ke barat bersama ketiga muridnya. Kali ini mereka akan melewati gunung berapi, markas Raja Siluman Kerbau. Dari dulu memang beginilah cinta, deritanya tiada pernah berakhir. Kali ini, Biksu Tong dan ketiga muridnya sedang menyusuri sungai menuju barat untuk mencari kitab suci. Di tengah perjalanan, Patkai merasakan hawa jahat yang sangat kuat di depan mereka. Perahu kecil itu mengikuti aliran sungai di antara celah tebing yang sangat tinggi. Rombongan ini lalu dikejutkan oleh kemunculan monster ikan raksasa yang bergerak di bawah mereka. Monster ikan itu berubah bentuk menjadi sosok dewa sungai yang berjaga di dasar sungai. Patkai meminta izin untuk lewat kepada dewa sungai itu, namun jawaban dewa sungai malah menyuruh mereka untuk pergi. Mendengar hal ini, Wukong pun marah. Dia tidak terima ditantang. Selain itu memang sudah tidak ada jalan lain lagi. Wukong pun menyuruh Wu Jing tidak usah memperdulikan dewa sungai dan terus maju. Aksi mereka ini benar-benar membuat Dewa Sungai marah. Dewa Sungai berubah menjadi ikan raksasa, menyerang Wukong dan kawan-kawan. Wu Jing yang panik mengerahkan kemampuan untuk melesat dengan kecepatan tinggi. Namun mereka masih saja dikejar oleh monster ikan yang mengamuk. Di saat perahu hampir dicaplok, dari langit muncul tangan Buddha membuat portal untuk menyelamatkan Biksu Tong dan yang lain. Mereka pun masuk ke dalam portal menuju tempat lain. Saat sedang terjatuh dari tempat yang tinggi, Biksu Tong melihat sosok wanita cantik yang sedang memanjat tebing. Mereka berdua saling pandang. Bebatuan yang jatuh membuat wanita itu juga terjatuh bersama Biksu Tong. Wanita itu lalu diselamatkan oleh rusa miliknya, sementara Wukong berhasil menyelamatkan Biksu Tong yang terjatuh. Sesaat setelah mendarat, wanita yang tadi menemui rombongan Biksu Tong. Wanita itu bertanya apakah mereka adalah laki-laki. Sepertinya wanita itu belum pernah melihat laki-laki sebelumnya. Dengan bingung, Biksu Tong menjawab kalau dia adalah laki-laki. Wanita itu pun tersenyum dan kemudian pergi. Wanita itu pergi menuju sebuah kerajaan yang ada di dekat sana. Wanita itu ternyata adalah ratu dari kerajaan tersebut. Di dalam perpustakaan kerajaan, Ratu menceritakan kejadian barusan saat dia bertemu dengan sekelompok pria. Para pengawalnya pun bingung karena sejak dahulu tidak ada satupun pria yang bisa memasuki wilayah kerajaan ini. Saat melihat pria barusan, Ratu merasakan perasaan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jantungnya berdetak tidak karuan. Ratu pun memerintahkan pengawalnya untuk membuka naskah kuno peninggalan leluhur untuk mencari tahu sebenarnya apa yang sedang dia rasakan saat ini. Pengawal membacakan naskah itu. Dia memberitahu kalau pria adalah makhluk paling beracun di dunia. Jika wanita merasakan gugup, tubuh gemetar dan jantung berdetak tak karuan, itu tandanya sudah mulai terkena racun cinta dari pria. Saat mencari tahu obatnya, ternyata ada bagian naskah kuno yang hilang. Permaisuri pembimbing yang sejak dahulu merawat ratu sejak kecil kemudian datang. Permaisuri memberitahu kalau racun cinta sangat mematikan. Satu-satunya cara untuk mengobatinya adalah membunuh pria itu. Permaisuri memerintahkan pasukan untuk menangkap para pria yang barusan bertemu dengan ratu. Di dalam hutan, Biksu Tong dan yang lain kehilangan Patkai. Ternyata Patkai sedang sibuk mengintip sekelompok wanita yang sedang mandi di sungai. Patkai pun tak kuasa menahan Johnny yang sudah semakin berontak. Dia berubah menjadi pria tampan dan terbang mendekati wanita-wanita itu. Bukannya tertarik, wanita di sana malah menangkap Patkai dan menghajarnya. Patkai pun menampakkan wujud aslinya. Sementara itu, Biksu Tong dan yang lain dikepung oleh pasukan wanita.
Biksu Tong melarang Wukong melawan dengan kekerasan. Alhasil mereka pun ditangkap, dibawa menuju kerajaan. Di perjalanan, Wukong dan yang lain terkejut melihat semua penduduk kerajaan ini adalah wanita. Tidak ada satupun pria di tempat ini. Biksu Tong bertanya, memangnya apa kesalahan mereka? Pengawal yang membawa mereka menjawab kalau menjadi pria adalah sebuah kejahatan berat di tempat ini. Mereka pun dibawa masuk ke dalam istana. Mereka terkejut melihat ratu adalah wanita penunggang rusa yang barusan mereka temui. Pendeta kerajaan kemudian memperlihatkan lukisan ramalan kuno di mana terdapat gambar Biksu Tong, Wukong, Patkai dan Wuching di sana. Diramalkan kedatangan rombongan itu akan membawa kehancuran bagi kerajaan wanita. Permaisuri pembimbing langsung memerintahkan untuk mengeksekusi rombongan ini. Ratu lalu mencegahnya. Ratu setuju mereka dieksekusi, namun Ratu ingin menginterogasi mereka dahulu malam ini. Permaisuri pun bersedia menangguhkan eksekusi besok pagi. Malam harinya, Wukong meminta izin Biksu Tong untuk membobol penjara. Biksu Tong pun memberi izin. Tak butuh waktu lama, Wukong berhasil membobol pintu penjara. Di depan pintu penjara, rombongan ratu datang ke penjara. Namun mereka terkena pintu saat Wukong dan yang lain mencoba keluar dengan tergesa-gesa. Wukong dan yang lain langsung terbang untuk kabur. Namun mereka terhalang oleh perisai tak kasat mata. Perisai itu mementalkan mereka kembali ke tanah. Wukong yang penasaran melempar kembali Patkai ke atas. Seperti tadi, Patkai pun terpental kembali ke tanah. Kerajaan ini dilindungi oleh perisai sihir yang sangat kuat. Wukong sendiri tidak tahu bagaimana cara menjebolnya. Mereka pun berencana kembali untuk bertanya kepada ratu bagaimana caranya untuk kabur. Mereka kembali ke penjara dan masuk ke dalam sel lagi. Setelah ratu dan yang lain siuman, ratu mendekati Biksu Tong dan yang lain. Ratu kemudian menginterogasi mereka satu persatu. Wukong dan yang lain diinterogasi oleh anak buah ratu, sementara ratu sendiri menginterogasi Biksu Tong. Ratu mengungkapkan kalau dia merasakan perasaan yang aneh saat pertama kali bertemu Biksu Tong. Namun permaisuri memberitahunya kalau itu adalah penyakit yang harus disembuhkan. Ratu lalu bertanya apakah Biksu Tong itu pria yang jahat, dan apakah Biksu Tong merasakan perasaan yang sama padanya. Biksu Tong pun kebingungan. Biksu Tong lalu menjelaskan kalau dia adalah seorang biksu. Banyak aturan dan pantangan yang harus dia laksanakan. Biksu Tong memohon kepada ratu untuk membebaskan mereka, karena dia memiliki kewajiban pergi ke barat mencari kitab suci untuk memusnahkan penderitaan manusia di muka bumi. Biksu Tong lalu menyerahkan buku diari miliknya yang berisi catatan sepanjang perjalanannya selama ini. Semoga ratu bisa mengerti. Wukong kemudian muncul. Dia bertanya bagaimana caranya menjebol perisai untuk keluar dari kerajaan ini. Ratu tidak tahu secara pasti, namun dia akan mencari tahu. Permaisuri pembimbing kemudian datang. Melihat kedekatan ratu dan Biksu Tong, permaisuri pun marah. Permaisuri akan mengeksekusi mereka besok pagi. Secara mengejutkan, ratu menyetujuinya. Keesokan harinya, Wukong dan yang lain diikat di tiang eksekusi. Mereka akan dipanah sampai mati. Ternyata ratu menyamar menjadi prajurit biasa, memberitahu mereka kalau panah eksekusi telah diganti dengan panah mainan. Dia meminta Wukong dan yang lain pura-pura mati. Ratu punya rencana lain. Eksekusi pun dilaksanakan. Wuching dipanah pertama kali. Dia pun pura-pura mati. Biksu Tong kemudian berikutnya. Karena Biksu Tong tidak bisa berbohong, Wuching terpaksa membuat gurunya itu pingsan. Wukong kemudian terkena panah. Wukong beratraksi seolah-olah dia mati. Saat Patkai akan dieksekusi, panah diganti dengan panah yang lebih besar. Karena menjadi pria adalah kejahatan, apalagi menjadi pria jelek, kejahatannya berlipat ganda. Panah pun ditembakkan menancap di tubuh Patkai. Ratu dan pengawalnya lalu membawa Biksu Tong dan yang lain ke kuil rahasia di balik air terjun. Patkai masih pingsan. Meskipun terkena panah, hal itu tidak akan membuatnya mati. Ratu memberitahu kalau saat ini mereka berada di tepi sungai Ibu.
Disinilah semuanya berasal. Dahulu kala leluhur mereka dikhianati oleh seorang pria dan bahkan hampir dibunuh. Leluhur mereka lalu datang ke tempat ini membuat perisai untuk menyendiri. Leluhur mereka membuat catatan mengenai dunia luar di dalam buku besar yang disimpan di dalam perpustakaan istana. Namun ada bagian buku yang robek dan hilang. Bagian yang hilang itu memberitahu bagaimana caranya keluar dari kerajaan wanita. Ratu mengajak mereka ke sini karena bisa jadi bagian yang hilang tersebut masih ada di tempat ini. Namun mereka harus hati-hati karena tempat ini dijaga oleh 2 kalajengking raksasa. Mereka pun berpencar mencari lembaran buku yang hilang. Saat sedang mencari, Wukong melihat sesuatu yang aneh. Setelah dipaksa keluar, itu adalah bagian buku yang hilang yang ternyata bisa bergerak. Mereka pun mengejar sobekan halaman yang terus-terusan berlari itu. Lembaran itu membangunkan 2 kalajengking raksasa untuk melindunginya. Mereka pun bahu-membahu bertarung melawan kalajengking raksasa sambil mengejar lembaran buku yang terus-terusan berlari. Dengan susah payah, mereka akhirnya berhasil memanah lembaran ajaib itu. Namun lembaran itu malah menjatuhkan semua tulisannya ke dalam kubangan air. Biksu Tong lalu melompat meraih tulisan-tulisan itu kembali. Wuching lalu melompat menyusul gurunya. Cipratan air juga membuat Patkai kembali siuman. Wukong lalu memaksa lembaran itu menunjukkan bagaimana caranya keluar dari kerajaan ini. Tiba-tiba terlihat gambar gerbang ajaib yang akan terbuka jika merasakan adanya cinta sejati. Berbicara mengenai cinta, seorang pengawal lalu teringat sesuatu. Dahulu kala, seorang gadis di kerajaan wanita ini jatuh cinta dengan dewa sungai. Tapi mereka tidak pernah bisa bertemu karena terpisahkan oleh perisai. Mereka hanya bisa berkomunikasi dengan telepati. Si gadis tidak tahu caranya keluar, sedangkan dewa sungai tidak tahu caranya masuk ke dalam kerajaan wanita. Tiba-tiba, Patkai, Wuching, dan Biksu Tong merasakan sakit perut yang luar biasa. Mereka bertiga tiba-tiba hamil. Perut mereka membesar. Ratu kemudian memberitahu kalau air dari sungai ibu bisa membuat siapapun yang meminumnya menjadi hamil. Dalam waktu 3 hari mereka akan melahirkan. Wukong pun panik. Hanya dia sendiri yang tidak hamil. Seorang pengawal lalu memberitahu kalau di dalam hutan ada seorang wanita bernama Ruyi yang bisa membuatkan ramuan penggugur kandungan. Karena tidak ada waktu lagi, Wukong bergegas menemui orang yang dimaksud. Setelah bertemu dengan Ruyi, Wukong meminta ramuan penggugur kandungan. Ruyi memberitahu kalau cairan penggugur kandungan itu ada di dalam air matanya. Ruyi menyuruh Wukong menceritakan kisah cinta sejati sampai dia meneteskan air mata penuh perasaan. Wukong pun bingung karena dia tidak tahu apa itu cinta. Di tempat lain, Biksu Tong merasakan bayi yang sedang dia kandung mulai bergerak. Biksu Tong merasa tidak tega jika harus menggugurkannya karena itu sama saja membunuh. Di tempat lain, Wukong memohon karena mereka harus menjalankan tugas pergi ke barat untuk mencari kitab suci apapun yang terjadi untuk membebaskan umat manusia dari penderitaan. Ternyata hal ini membuat Ruyi terharu. Dia pun mulai meneteskan air mata. Wukong pun bergegas kembali untuk memberi air penggugur kandungan kepada gurunya. Namun saat ini ternyata Biksu Tong malah ingin membiarkan bayi di dalam kandungannya lahir. Wukong pun kaget. Wukong lalu bertindak sendiri membuat semua orang tidak bisa bergerak. Wukong meminumkan secara paksa air penggugur kandungan kepada Biksu Tong, Patkai, dan Wuching. Karena ini adalah satu-satunya cara agar mereka bisa melanjutkan pergi ke barat mencari kitab suci. Secara ajaib, kandungan mereka menghilang. Biksu Tong pun emosional. Di sisi lain, apa yang dilakukan Wukong itu benar karena mereka harus melanjutkan perjalanan pergi ke barat. Biksu Tong yang galau pun berjalan keluar. Di luar, dia menyalin tulisan kitab suci di tanah. Dia sudah terbiasa melakukan hal itu untuk menenangkan pikirannya. Ratu yang melihatnya lalu menemani Biksu Tong menulis hal yang sama di tanah. Mereka berdua menulis berdampingan terus-menerus hingga keluar dari gua. Tiba-tiba mereka dikepung oleh pasukan kerajaan yang dipimpin oleh permaisuri.
Permaisuri memisahkan mereka berdua dan berniat membuang Biksu Tong di lautan tak berujung. Sang ratu yang tidak ingin berpisah lalu mengejar dengan naik rusa dan lompat menuju perahu yang dinaiki oleh Biksu Tong. Bersama mereka berdua menuju lautan tak berujung. Permaisuri pun kaget. Dia teringat perkataan pendeta. Jika ratu kerajaan ini pergi, maka kerajaan wanita akan musnah. Permaisuri pun bergegas menemui Wukong. Dia meminta Wukong menyelamatkan ratu dan Biksu Tong yang saat ini terjebak di lautan tak berujung. Di tengah lautan, Biksu Tong dan ratu terjebak tidak tahu harus kemana. Dalam waktu singkat, lautan terkutuk ini membuat mereka berdua sudah seperti seharian ada di lautan. Ratu yang kehausan berniat meminum air laut. Biksu Tong langsung melarangnya karena air laut hanya akan membuatnya semakin haus. Biksu Tong merelakan ratu meminum darahnya untuk bertahan hidup. Ratu dengan tegas menolak. Dia tidak ingin melukai Biksu Tong. Malam harinya terjadi badai yang sangat dahsyat menerjang perahu yang mereka berdua naiki. Secara ajaib mereka berdua berhasil selamat. Di sisa-sisa tenaga yang dimiliki, mereka berdua terkejut melihat ada gerbang raksasa di depannya. Itu adalah gerbang untuk keluar dari kerajaan wanita. Ratu lalu berkata kalau dia ingin ikut pergi bersama Biksu Tong menuju barat. Ratu ingin selalu ada di samping Biksu Tong. Dia rela meninggalkan kekuasaannya agar Biksu Tong bisa tetap menepati kewajibannya. Dari kejauhan, Wukong dan yang lain melihat gerbang raksasa itu. Mereka pun bergegas menemui Biksu Tong. Saat mereka berjalan melewati gerbang, Ratu ikut dari belakang. Namun dia tertahan oleh perisai. Ratu pun memaksa untuk keluar. Saat Ratu hendak keluar dari kerajaan, terjadi bencana. Semua orang rakyat kerajaan wanita berubah menjadi batu. Bahkan Ratu sendiri pun perlahan-lahan berubah menjadi batu. Biksu Tong yang tidak tega berlari kembali dan memeluk sang ratu, mengembalikannya ke bentuk manusia. Semua rakyat kerajaan wanita pun kembali seperti semula. Dari bawah air, Dewa Sungai melihat gerbang kerajaan wanita terbuka. Dia pun memasukinya. Keesokan harinya, Ratu masih tidak sadarkan diri. Permaisuri pembimbing yang ada di sampingnya teringat dahulu kala saat masih muda. Dia diberi tugas untuk merawat bayi calon ratu sampai tua nanti. Itu adalah tugas yang harus dia emban seumur hidup. Ternyata dahulu dia adalah gadis yang jatuh cinta dengan Dewa Sungai. Namun karena tugasnya merawat ratu, dia mengubur cintanya dalam-dalam. Dia tidak akan pergi meninggalkan kerajaan. Dia pun meninggalkan Dewa Sungai begitu saja. Hal ini membuat Dewa Sungai murka. Di tempat lain, Biksu Tong berdoa. Dia tidak tega meninggalkan ratu yang tidak sadarkan diri. Dia bingung dengan perasaannya. Dewi Kuan Im kemudian muncul di hadapannya. Dewi Kuan Im menegur Biksu Tong agar jangan terjebak cinta seorang wanita. Karena Biksu Tong diberi kewajiban untuk mencintai seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Dewi Kuan Im akan melepas jubah merah Biksu Tong hingga saatnya nanti Biksu Tong akan kembali sadar. Malam harinya, semua penduduk kerajaan wanita sedang melakukan ritual agar ratu mereka bisa kembali sadar. Di tempat lain, Biksu Tong menjenguk ratu yang masih tak sadarkan diri. Jubah merahnya tiba-tiba terlepas dengan sendirinya. Wukong kemudian datang membantu gurunya memakai jubah merah itu. Namun selalu saja gagal. Jubah merah itu tidak mau terpasang. Perlahan-lahan ratu membuka kelopak matanya. Dia kembali sadar. Sementara itu, di tengah-tengah ritual, tiba-tiba muncul Dewa Sungai mengganggu jalannya ritual. Dewa Sungai mengajak permaisuri pembimbing untuk ikut pergi dengannya. Namun permaisuri pembimbing menolak karena saat ini dia sudah ada tugas yang lebih penting daripada cinta, yaitu menjaga ratu. Hal ini membuat Dewa Sungai marah. Dia pergi menuju kamar ratu. Dewa Sungai menculik ratu dan Biksu Tong yang kebetulan ada di sana. Wukong pun langsung mengejarnya. Biksu Tong dan ratu berhasil diselamatkan.
Dewa sungai yang sakit hati lalu berubah menjadi monster air raksasa, memporak-porandakan kerajaan wanita. Muncul gelombang tinggi menerjang. Dewa sungai membuat istana dikepung air dan badai yang menjulang tinggi. Semua orang termasuk Biksu Tong dan Ratu tersedot pusaran badai. Sementara itu, Wukong dan yang lain masih sibuk bertarung melawan Dewa Sungai. Wukong berhasil menurunkan badai, namun muncul gelombang air yang jauh lebih besar. Wukong, Patkai dan Wuche bersama-sama melawannya. Namun air bah itu berhasil menerjang kerajaan wanita, membuat semua orang termasuk Biksu Tong dan Ratu tenggelam. Wukong dan yang lain masih bertarung melawan Dewa Sungai yang berubah menjadi monster ikan. Di dalam air, melihat semua orang tenggelam, Biksu Tong merasa kasihan. Biksu Tong pun berdoa kepada Buddha untuk menolong mereka. Doanya langsung didengar. Dari langit muncul tangan Buddha mengangkat semua rakyat kerajaan wanita ke permukaan. Mereka pun selamat. Buddha juga menghukum Dewa Sungai karena sudah lalai akibat cinta. Dewa Sungai itu pun akhirnya tewas. Biksu Tong lalu menangkap kristal yang keluar dari tubuh Dewa Sungai. Dia berniat membawanya untuk nantinya diletakkan di tempat yang layak di mimbar biara petir yang ada di barat. Keesokan harinya, Ratu mengembalikan buku catatan milik Biksu Tong. Ratu sadar kalau Biksu Tong mengemban tugas yang jauh lebih penting daripada hanya sekedar cinta kepada seorang wanita. Karena Biksu Tong diharuskan mencintai seluruh makhluk di bumi ini. Biksu Tong lalu melanjutkan pergi ke barat bersama ketiga muridnya. Kali ini mereka akan melewati gunung berapi, markas Raja Siluman Kerbau.